Prodi Denisa Wahyustianingrum, NPM 58 dari kelas A219. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah PPKN SD 2. Yang pertama, kasus pertama, konflik kasus Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan menjadi sumber konflik antar negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok. Penyebab batas laut antar negara di kawasan tersebut saling tumpang tindih. Perebutan terjadi karena potensi ekonomi di Laut Cina dan Laut Natuna Utara yang cukup besar dan melimpah. Selanjutnya, kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah tersebut adalah negara-negara yang memiliki klaim di Laut Cina Selatan untuk saling berbicara satu sama lain dan saling menyelesaikan masalah secara damai. Untuk selanjutnya, kebijakan publik yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan kerjasama multilateral antar negara yang berkonflik. Yang kedua, melakukan diplomasi untuk mempertahankan Indonesia. Yang ketiga, Indonesia harus mempertahankan NKRI. Yang keempat, mengajak atau melakukan workshop di kawasan Laut Cina Selatan. Yang kelima, negara Indonesia harus berperan aktif dalam menyelesaikan konflik tersebut. Untuk yang selanjutnya, mengembangkan suatu rencana tindakan. Pertama, negara Indonesia membentuk pangkalan militer. Untuk yang kedua, menjaga hak berdaulat dengan diplomasi. Yang ketiga, menjaga Laut Natuna dengan kelengkapan yang memadai dan canggih agar tetap stabil. Yang keempat, Indonesia harus bekerja dengan gigih agar dapat mempertahankan kawasan laut tersebut. Yang kelima, Indonesia berminat untuk bergabung dan latihan perang dengan Amerika untuk pengawasan dari pesawat patroli dari atas udara. Untuk masalah yang kedua, peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Melansir dari situs PBB, WHO memainkan peran penting dalam penanggulangan COVID-19 ini sejak kasus pertama di Wuhan, China. Direktur Jenderal WHO menjabarkan 5 cara lembaganya memimpin respon global. Yang pertama, membantu negara-negara bersiap dan merespon. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat. Yang ketiga, memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan. Yang keempat, pelatihan dan mobilitas petugas kesehatan. Dan yang kelima, mencari vaksin. Untuk selanjutnya, kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah virus corona tersebut adalah pemerintah akan menerapkan sejumlah kebijakan baru dalam waktu dekat untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini, yang kini sudah menginfeksi ribuan masyarakat dunia dan mengakibatkan kematian yang sangat banyak. Untuk selanjutnya, kebijakan publik yang harus dilakukan dalam mengatasi pandemi ini. Yang pertama, tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dan kedua, jaga jarak bila di tempat umum. Yang ketiga, sering melakukan cuci tangan dengan sabun. Yang keempat, bila keluar harus memakai masker. Yang kelima, harus tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Untuk yang keempat atau selanjutnya, mengembangkan suatu rencana tindakan. Yang pertama, pemerintah harus tetap mengadakan atau melakukan protokol kesehatan di tempat-tempat umum. Yang kedua, dari diadakannya garis-garis tempat mana yang boleh ditempati masyarakat atau yang tidak boleh ditempati masyarakat guna untuk tetap menjaga jarak kita di tempat-tempat umum tersebut. Yang ketiga, disediakannya tempat cuci tangan dimanapun berada, khususnya di tempat umum. Yang keempat, pemerintah membuka layanan hotline agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang COVID-19 tersebut. Yang kelima, pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kedatangan orang dari luar negeri, khususnya kawasan Cina. Untuk kasus yang terakhir, kasus yang ketiga,
Perlukah adanya BPIP? BPIP adalah lembaga yang berada di kawasan dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Perlukah adanya BPIP? Menurut saya perlu, dikarenakan BPIP dibentuk karena ada ancaman terhadap ideologi Pancasila di negara ini. Ide pembentukan BPIP bermula dari sebuah unit kerja yang disahkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 54 tahun 2017 tentang pembentukan unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKPPIP demi menguatkan dan mengkonkretkan program pembinaan ideologi Pancasila. Maka dibentuklah BPIP melalui Perpres nomor 7 tahun 2018. BPIP berkedudukan sebagai suatu lembaga negara authority atau lembaga negara pembantu yang menurut Bagir Mana merupakan lembaga negara yang memiliki tugas untuk membantu melaksanakan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa BPIP dibentuk sebagai lembaga authority yang menjunjung fungsi negara Indonesia untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila pada masyarakat. Tugas dan fungsi BPIP menurut apa yang terkemuka dalam pasal 3 dan 4 Perpres nomor 7 tahun 2018 secara garis besar adalah membantu Presiden dalam melakukan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila di negara ini, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila, menyelenggarakan penyusunan pendidikan serta pelatihan ideologi Pancasila, serta memberikan rekomendasi terkait regulasi agar lebih Pancasialis dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pertanyaan mengenai urgensi pembentukan lembaga ini pun muncul. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Mahfud MD, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah BPIP, BPIP dibentuk karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila. Menurut dan yang ia terdapat 9% masyarakat Indonesia yang tidak setuju dengan Pancasila dan nilai tersebut terus berkembang karena sejumlah masyarakat tidak memahami nilai Pancasila itu sendiri. Hal tersebut diakibatkan adanya gerakan radikalisme masyarakat. Selain ancaman radikalisasi, urgensi pembentukan BPIP adalah sebagai wujud preventif terhadap perilaku-perilaku antisosial, apatis, sara, dan penggunaan budi pekerti melalui nilai-nilai dari kearifan lokal. Pancasila menurut keahlian merupakan wujud manifestasi nilai-nilai luhur tradisional bangsa, dan ini perlu dilestarikan tidak hanya sebagai ideologi negara dalam menjalankan fungsi kenegaraan, namun perlu adanya penghayatan dan implementasi dari masyarakatnya untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun dipandang memiliki peranan yang cukup besar dalam pembinaan ideologi Pancasila pada masyarakat, namun ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan kembali mengenai pembentukannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata salah, perilaku yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.